Ketika memasuki periode cuaca yang lebih kering, vegetasi mengering dengan sangat cepat dan jumlahnya lebih banyak. Hal seperti ini diibaratkan seperti menimbun bahan yang mudah terbakar. Tiupan angin yang kuat turut mendorong kobaran api kian menjadi. Angin kencang menggerakkan api dari lereng gunung di sebelah barat Los Angeles bergerak cepat. Angin Santa Ana sangat kering dan bergerak dengan sangat cepat. Begitu api mulai menyala, sangat mudah bagi angin untuk menyebarkannya. Selamat datang di Kotak Fakta, kotak ajaib yang berisi fakta-fakta unik dan menarik. Penyebab kebakaran di Los Angeles begitu cepat menyebar. Api menyebar dengan kecepatan yang menakutkan. Pada pagi hari tanggal 7 Januari 2025, penduduk kawasan Pacific Palisades di sebelah barat Los Angeles melihat asap mengepul dari perbukitan di seberang rumah mereka. Dalam waktu kurang dari setengah jam, luas kebakaran menyebar dari 4 hektare menjadi lebih dari 80 hektar. Pada jam-jam berikutnya, kobaran api melalap perumahan, sejumlah bioskop, berbagai restoran, pertokoan, dan sekolah-sekolah. Pada pagi hari tanggal 9 Januari 2025, kebakaran Palisades telah melalap lahan seluas 6.974 hektar atau 69,7 km persegi atau hampir 1,5 kali luas wilayah Jakarta Pusat. Kebakaran juga terjadi hampir di seluruh wilayah Los Angeles. Kepala Ahli Meteorologi AccuWeather, Jonathan Porter, mengatakan ini adalah salah satu kebakaran terburuk dalam sejarah kota di California itu. Perkiraan awal ditaksir kerugian akibat kebakaran ini di angka 52 miliar dolar sampai 57 miliar dolar atau 864 triliun rupiah sampai 928 triliun rupiah. Mengapa kebakaran ini begitu dahsyat dan mengapa penyebarannya begitu cepat? Inilah beberapa penyebab utama kebakaran di Los Angeles. Tanaman rimbun meningkat pesat. Periode hujan lebat tahun 2024 yang disebabkan El Nino diyakini menaikkan risiko kebakaran pada musim dingin ini. Hujan sering dianggap sebagai pemadam kebakaran. Apabila hujan terjadi saat kebakaran berlangsung, maka itu adalah hal yang buruk bagi api. Di sisi lain, curah hujan tinggi dapat menyebabkan tanaman tumbuh dengan cepat. Kondisi ini justru menjadi bumerang ketika musim kering berlangsung karena tanaman rimbun bisa membuat kebakaran hutan semakin intens. Ketika memasuki periode cuaca yang lebih kering, vegetasi mengering dengan sangat cepat dan jumlahnya lebih banyak. Hal seperti ini diibaratkan seperti menimbun bahan yang mudah terbakar. Periode cuaca basah pada 2024 yang diikuti oleh periode yang lebih kering menghasilkan kondisi sempurna bagi penyebaran kebakaran hutan. Peralihan kondisi cuaca dari sangat basah menjadi sangat kering dikenal sebagai cambukan hidroiklim. Sebuah penelitian terbaru menemukan bahwa risiko cambukan hidroiklim telah meningkat antara 31% hingga 66% secara global sejak pertengahan abad ke-20. Angin Santa Ana. Tiupan angin yang kuat turut mendorong kobaran api kian menjadi. Angin kencang menggerakkan api dari lereng gunung di sebelah barat Los Angeles bergerak cepat. Api merambat melalui vegetasi yang sudah mengering, kemudian menghabisi kawasan Pacific Palisades di dekat Santa Monica. Kondisi angin yang panas dan kering menghilangkan kelembapan pada tanaman. Angin ini dikenal sebagai angin Santa Ana atau FON yang menyebabkan kebakaran hutan semakin tidak menentu. Angin Santa Ana sangat kering dan bergerak dengan sangat cepat. Begitu api mulai menyala, sangat mudah bagi angin untuk menyebarkannya. Kobaran pun membesar dan menyebar begitu cepatnya. Kecepatan angin dilaporkan mencapai lebih dari 160 km per jam. Angin benar-benar seperti mengipasi api dan mendorong api-api itu melintasi kawasan Pacific Palisades dengan sangat cepat dari manapun asalnya. Dalam beberapa kasus, badai angin ini bahkan dapat menjadi penyebab kebakaran itu sendiri. Misalnya dengan menjatuhkan kabel listrik yang kemudian membakar tanaman kering di sekitarnya. Bara api. Selain mengipasi kobaran api dan mendorong penyebarannya, angin juga membawa bara api terbang jauh. Bara api ini disebut sebagai firebrands, yang merupakan penyebab utama hilangnya struktur dalam kebakaran hutan.
Jalan raya atau bangunan sebetulnya bisa menghalangi kobaran api, tapi tidak ada yang menghentikan penyebaran bara api yang terbang ini. Angin kencang memicu munculnya bara terbang dari tanaman yang terbakar. Bara api ini dapat menimbulkan kebakaran baru jauh dari kobaran api sebelumnya. Bara-bara api ini bisa menempuh jarak puluhan kilometer. Bara mendarat di celah-celah di sekitar rumah dan tanaman hias, kemudian membakar rumah-rumah. Jika bara api hanya menimbulkan kebakaran di satu rumah, maka tidak terlampau sulit bagi dinas pemadam kebakaran untuk memadamkannya. Akan tetapi masalahnya adalah puluhan rumah yang terbakar secara bersamaan akibat bara api. Kemudian setiap rumah menghasilkan lebih banyak bara api, dan kebakaran pun akan semakin meluas. Selain menyebabkan kerusakan pada gedung-gedung, bara api juga sangat berbahaya bagi orang-orang di sekitar lokasi kebakaran. Lanskap bukit dan ngarai. Lanskap berbukit di wilayah Los Angeles turut meningkatkan risiko yang ditimbulkan kebakaran hutan. Api akan menyebar dengan sangat cepat ke atas bukit. Fitur geografis seperti ngarai dan jurang membuat perilaku api menjadi sangat ekstrim dan menantang. Sepertinya tidak mungkin bagi siapapun untuk bisa melawan kobaran api dengan cara normal. Topografi ini tidak hanya meningkatkan risiko penyebaran api, tetapi juga membuat evakuasi lebih sulit. Di daerah Pacific Palisades, jalan-jalan sempit di lereng bukit semakin mempersulit orang-orang yang berusaha untuk melarikan diri. Inilah yang menyebabkan kebakaran semakin sulit untuk ditangani, dan semakin meluas tak terkendali. Perubahan iklim yang ekstrim. Masih terlalu dini untuk memastikan apakah perubahan iklim menjadi faktor penyebab kebakaran di Los Angeles. Akan tetapi, perubahan iklim telah dikaitkan dengan memburuknya kebakaran hutan secara global. Perubahan iklim bukan semata menyebabkan dunia semakin panas, melainkan turut memicu bentangan kondisi cuaca ekstrim yang terjadi selama ini. Selain cuaca yang lebih panas, perubahan iklim juga dikaitkan dengan kondisi angin yang lebih ekstrim dan hujan yang lebih ekstrim yang memungkinkan vegetasi tumbuh. Jadi, tidak hanya menavigasi perubahan besar dalam bentuk kondisi lebih panas, lebih kering, tetapi juga lebih basah dan lebih berangin. Dan segala sesuatu yang disebabkan perubahan iklim itulah yang akan menentukan risiko ke depan. Itulah fakta-fakta menarik seputar penyebab kebakaran dahsyat di Los Angeles. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kami bisa menghadirkan video-video menarik lainnya.